Di era digital saat ini, sektor pertanian dituntut untuk menjadi lebih cerdas, efisien, dan berbasis data. Melalui integrasi Internet of Things dan metode pengambilan keputusan V-Core, penelitian ini menghadirkan solusi smart farming untuk monitoring lahan kelapa sawit secara real time. Selamat malam, para audiens. Perkenalkan nama saya Andika Kristersen dengan NIM C2355201001, mahasiswa STIMIK Palangkaraya dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul Sistem Smart Farming Monitoring Tanaman Kelapa Sawit berbasis IoT dan metode V-Core untuk pengambilan keputusan lahan produktif dengan integrasi multikriteria. Penelitian ini menggabungkan teknologi IoT, sistem pendukung keputusan, dan agrikultur digital. Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit. Saat ini, pemantauan kondisi lahan masih banyak dilakukan secara manual, sehingga data yang diperoleh tidak real-time dan proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Selain itu, petani mengalami kesulitan dalam memantau kelembapan tanah serta kandungan unsur hara seperti natrium, fosfor, dan kalium secara merata. Penentuan lahan produktif juga masih bersifat perkiraan, sehingga kurang objektif dan tidak berdasarkan data. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem digital yang mampu melakukan pengumpulan data secara otomatis, akurat, dan real-time. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pembangunan sistem smart farming berbasis IoT. Sistem menggunakan sensor kelembapan tanah dan sensor unsur hara yang dikendalikan oleh ESP32 untuk membaca kondisi lahan secara otomatis. Data kemudian dikirim secara real-time ke dashboard berbasis aplikasi atau web, sehingga pengguna dapat memantau kondisi lahan kapan saja. Selain itu, monitoring juga sistem menerapkan metode V-Core untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan lahan yang paling produktif. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 4 bagian utama. Pertama, bagaimana membangun infrastruktur IoT yang handal untuk monitoring lahan sawit. Kedua, bagaimana memastikan transmisi data sensor ke dashboard web dapat berjalan secara real-time tanpa adanya hambatan dan kendala. Ketiga, bagaimana menerapkan V-Core dalam melakukan perankingan lahan produktif berdasarkan beberapa kriteria. Dan keempat, bagaimana merancang dashboard web yang informatif serta mudah digunakan oleh petani maupun pengelola perkebunan. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun sistem smart farming
berbasis IoT untuk monitoring lahan kelapa sawit secara real-time dan menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengimplementasikan metode Vicor untuk menentukan lahan terbaik berdasarkan data sensor. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan dashboard monitoring berbasis web atau aplikasi yang dapat membantu pengambilan keputusan secara real-time lebih akurat dan efisien. Ruang lingkup dan batasan. Pada penelitian ini, terdapat berbagai ruang lingkup dan batasan. Dari sisi hardware, sistem menggunakan microcontroller ESP32 serta sensor kelembapan tanah dan sensor unsur hara. Penelitian difokuskan pada tanaman kelapa sawit dalam segala prototipe. Monitoring dilakukan secara web menggunakan jaringan internet. Sedangkan metode pengambilan keputusan Vicor yang digunakan secara khusus adalah metode Vicor. Sistem ini memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama. Input sistem berasal dari data sensor seperti suhu, kelembapan natrium, fosfor, dan kalium. Data tersebut diproses dan dikirim ke database untuk divisualisasikan pada dashboard real-time. Sistem juga menyediakan fitur perankingan lahan menggunakan metode Vicor serta penyimpanan histori data untuk kebutuhan monitoring dan analisis. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk hardware, digunakan ESP32 atau Arduino Uno, sensor soil moisture, dan potentiometer. Potentiometer. Sedangkan software yang digunakan meliputi Laravel sebagai framework, Big-N, MySQL sebagai database, Arduino IDE untuk pemrograman microcontroller, dan Bootstrap untuk antarmuka web. Arsitektur sistem dimulai dari perangkat IoT yang membaca data kondisi lahan di lapangan. Kemudian ESP32 mengirim data ke server melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol HTTP. Server dan database menyimpan serta mengolah data tersebut untuk selanjutnya ke engine Vicor, melakukan proses perankingan lahan berdasarkan nilai kriteria. Hasil akhir ditampilkan kepada pengguna melalui web dashboard. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. Tahap pertama yaitu analisis kebutuhan dari identifikasi masalah. Tahap kedua, perancangan hardware dan software. Kemudian lanjutkan dengan implementasi, coding, dan peralatan alat IoT. Setelah itu, dilakukan pengujian sistem serta validasi metode Vicor. Tahap akhir adalah dokumentasi dan finalisasi laporan tugas akhir. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan. Pada bulan pertama hingga bulan kedua dilakukan studi literatur dan analisis kebutuhan. Bulan ketiga hingga keempat
difokuskan pada perancangan hardware dan pengembangan dashboard serta metode Vicor. Kemudian bulan ke-6, ke-5 hingga ke-6 dilakukan pengujian sistem dan penyusunan laporan akhir. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini menjadi penerapan nyata teknologi IoT dan sistem pendukung keputusan dalam bidang pertanian digital. Sedangkan secara praktis, sistem dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan serta memberikan transparansi dalam menentukan lahan yang produktif. Proyek ini mengintegrasikan teknologi sensor IoT dengan metode Vicor untuk menciptakan sistem monitoring dan pengambilan keputusan pada perkebunan kelapa sawit. Sistem ini diharapkan mampu mentransformasi pengelolaan perkebunan tradisional menjadi sistem agrikultur digital yang lebih responsif, efisien, dan berbasis data. Demikian presentasi proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Saya Andika Krisresen, NIM C2355201001 dari STIMIK Palangkaraya, jurusan Teknik Informatika. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk jika ada yang ingin bertanya, bisa hubungi email saya. Sekian dan terima kasih.